Fadlizon itu, orang asingkah? Oleh Emmanuel Dapaloka. Sebuah narasi pada undangan konferensi pers yang beredar luas terasa sangat nyelekit. Judulnya pecat saja Fadlizon, Menteri Sontoloyo. Undangan tersebut dikeluarkan oleh Pena 98, Barikade 98, Gerak 98, KKBUI 98, dan Perhimpunan Aktivis 98. Narasi tersebut dengan tegas mengatakan bahwa pernyataan Fadlizon yang menyebut pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei tahun 1998 sekadar rumor, sangat menyakiti hati para korban serta keluarga korban dan para aktivis 98 sebagai pelaku sejarah. Mereka menilai Fadlizon sebagai menteri, mengabaikan pengakuan Presiden B.J. Habibie atas adanya pemerkosaan itu. Pernyataan B.J. Habibie pun diperkuat oleh data-data dari TGPF kerusuhan Mei tahun 1998. Fadlizon ingin menghilangkan banyak peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Republik ini, seru mereka. Narasi undangan tersebut tidak hanya beredar di kalangan wartawan, tapi juga di berbagai platform seperti Facebook, dan menyesaki banyak grup WA. Yang memforward jelas bukan wartawan, tapi sejumlah pihak yang marah pada Fadlizon atas narasinya itu. Ada kekhawatiran, peristiwa tragis 1998 tersebut akan hilang dari buku sejarah yang digagas Fadlizon, yang dijadwalkan akan terbit pada tanggal 17 Agustus tahun 2025. Beruntung, Profesor Singgi Trisulistiono, editor umum proyek penulisan ulang sejarah nasional tersebut, telah menegaskan bahwa peristiwa pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa pada Mei tahun 1998 akan tetap dicatat dalam penulisan sejarah yang saat ini tengah berlangsung. Sebenarnya, apa yang hendak dicapai Fadli dengan narasinya itu? Dia seperti orang paling asing di negeri ini, yang telinganya tidak pernah mendengar, hatinya tidak pernah ikut perih atas tangis dan derita para korban dan keluarga. Dan satu hal lagi, penulisan sejarah Indonesia, versi Fadlizon, ini nanti akan memecahkan rekor sebagai yang secepat kilat. Bagaimana mungkin, hanya memakan waktu 6 bulan, padahal sejarah yang akan ditulis mencakup prasejarah hingga sejarah kontemporer dan meliputi berbagai bidang, termasuk sejarah teknologi. Pernyataan Fadlizon, yang adalah menteri merupakan pengingkaran terhadap sejarah. Pemerkosaan itu jelas-jelas nokta kelam sejarah tanah air. Apakah karena kelam lalu ditutup begitu saja? Jerman tidak pernah menutupi kejahatan Holocaust, yakni penganiayaan dan pembunuhan sistematis yang dilakukan oleh Nazi Jerman dan sekutu-sekutunya. Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel dalam sebuah pidato online kepada penonton di Den Haag pada Hari Pembebasan Belanda, secara terbuka menyebut kejahatan Nazi sebagai tanggung jawab abadi Jerman. Mengutip penderitaan besar Belanda di bawah pendudukan Nazi dari tahun 1940 hingga 1945, dia mengatakan, kejahatan Nazi tidak berakhir seiring waktu. Tambahnya, seseorang tidak dapat mengakhiri warisannya. Sepahit-pahit, atau segelap-gelapnya sebuah jejak, dia tetaplah jejak yang darinya orang bisa belajar agar tidak mengulanginya lagi. Kembali kepada Fadlizon. Kalaupun ada kecurigaan Fadli atas fakta itu karena ketidaklengkapan data, tugas pemerintahlah untuk memverifikasi atau bahkan melakukan penelitian ulang. Bukannya tiba-tiba menghilangkan atau mengingkari, padahal sudah menjadi informasi publik bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Pemerintah tidak bisa bertindak bak Herodes yang mencuci tangan, lalu merasa bisa melenggang tanpa beban ke depan. Ingat, kebenaran yang diingkari, akan menjadi beban sejarah yang terus mengungkung dan tidak pernah membebaskan. Para korban juga manusia. Mereka punya perasaan, martabat mereka telah dihina serendah-rendahnya. Mereka bahkan membawa serta trauma ini yang tidak diindahkan pemerintah. Tahu-tahu justru diobok-obok kembali, lalu disangkal. Sekali lagi, apakah Fadlizon seorang asing di negeri ini, yang tahu-tahu jadi menteri, dan tahu-tahu mau tulis ulang sejarah dengan segala kebutaan mata pikiran, mata hati dan mata kepala? Kalau ternyata, berbagai sejarah kelam bangsa termasuk perkosaan massal tersebut tidak dituliskan dalam buku sejarah, ini akan membentuk opini bahwa sejarah yang ditulis pemerintah tidak perlu dipercayai. Kalau opini tersebut membola salju, maka zonglah nilai dari upaya penulisan itu.